Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan tips ya, cara agar perkarangan itu ditanami sayur panen setiap hari. Gimana caranya? Simak video kali ini sampai selesai teman-teman ya. Sebelumnya, saya akan ajak teman-teman maupun sahabat-sahabat tani ya untuk melihat perkarangan yang ada di perkarangan belakang rumah, kebun ya, kebun yang ada di perkarangan belakang rumah teman-teman. Seperti ini daun bawangnya, dan juga untuk tanaman kangkung. Jadi tanaman kangkung ini tadi waktu saya petik itu lupa tidak terekam teman-teman ya, tidak terekam oleh kamera. Tuh bisa dilihat ya. Jadi sudah habis saya panen itu baru saya sadar kameranya tidak menyala teman-teman ya. Oke, tidak masalah ya, tapi nanti akan saya kasih tunjuk hasilnya. Oke, untuk tanaman kangkung ini ya, sebelum kita bahas tipsnya ya, agar perkarangan itu ditanami sayur bisa panen setiap hari, saya akan bahas kangkung ini. Kangkung ini baru berumur 21 HST sudah saya panen teman. No, biasanya untuk petani kangkung ya, pada umumnya itu kan 1 bulan sampai 1 bulan kurang, tapi 21 hari ST sudah saya bisa panen. Nah, rahasianya di mana? Yaitu ada di kesuburan tanah. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu. Nah, untuk tipsnya supaya perkarangan itu bisa panen sayur setiap hari sangat mudah teman-teman. Nah, jadi ini ya hasilnya tadi kangkung tadi teman-teman ya, yang saya lupa untuk menyalakan kamera. Oke, lanjut saja. Untuk saat ini kita akan petik panen daun bawang. Jadi gini teman-teman ya. Tipsnya agar perkarangan kita menjadi produktif dan juga panen setiap hari ya sayuran di perkarangan belakang rumah, itu caranya seperti ini teman-teman. Seperti tanaman kangkung maupun daun bawang itu jangan dicabut, melainkan diambil daunnya saja. Nah, untuk tanaman kangkung kita bisa petik saja teman-teman ya, kita jangan cabut kangkungnya, itu nanti akan tumbuh kembali seperti itu ya. Nah, oke, untuk yang tadi yang sudah saya pertama kali panen kangkungnya, nanti untuk kedepannya gimana pertumbuhannya, apakah sama seperti yang semula baru tanam ya, simak saja video saya selanjutnya tentang tanaman kangkung itu teman-teman. Gimana cara perawatannya ya, nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman di video berikutnya. Oke, untuk saat ini ya, untuk tanaman daun bawang itu perawatannya sangat simpel teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa panen setiap hari ya, salah satu adalah mengambil daunnya saja. Jadi jangan sampai batangnya, karena daun bawang kalau kita ambil daunnya itu bukan tambah habis teman-teman, melainkan tambah banyak. Karena semakin kita ambil daun yang tua ya, itu makin tambah itu teman-teman ya, anakannya makin banyak. Kalau kita cabut ya pastinya akan menunggu lama untuk panen berikutnya teman-teman. Oke, jadi itu ya, ini khususnya bagi warga perkotaan ya yang mempunyai lahan sempit. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini yang belum memanfaatkan perkarangannya mulai sekarang sudah memanfaatkan. Jadi banyak sekali keuntungannya teman-teman ya. Dan daun bawang ini juga awalnya dari bibit sisa dapur teman-teman. Oke, di sini ada kupu-kupu, ini membawa hama teman-teman, seperti ulat, nanti akan bertelur dan jadi ulat teman-teman, makanya saya buang ya. Tuh. Oke, dan daun bawang ini tidak pernah dispray. Kebanyakan petani menyepray ya teman-teman, tapi di skala mini, skala kecil di perkarangan belakang rumah ya, itu tidak pernah saya spray, tapi hasilnya sangat luar biasa ya, tetap hidup, tetap bagus. Ini full organik teman-teman, tanpa menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuknya organik dari pupuk POC. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan video dunia tani ya, untuk pemupukan pupuk POC ada di video kemarin teman-teman, nanti akan saya taruh linknya, ada di deskripsi. Oke, dari situ paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu tipsnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Jadi tidak rugi ya menonton video kali ini, khususnya bagi warga perkotaan yang hobi menanam di perkarangan maupun di teras teman-teman ya. Tuh. Karena biasanya gini, untuk di perkotaan itu ya, biasanya kan untuk media itu beli teman-teman, tidak masalah.
Nah, kita beli media itu kita lihat medianya itu bahannya dari apa. Kita lihat dulu teman-teman ya. Kalau medianya dari arang sekam itu bagus. Tapi kalau dari kohe saja tanpa ada arang sekamnya itu kurang bagus teman-teman. Kebanyakan nanti kenapa? Biasanya kalau dengan kohe saja itu bisa menyebabkan tanaman kita itu busuk akar, bisa teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pintar memilih media ya yang di toko pertanian juga. Oke, jadi itu yang saya bagikan ya teman-teman. Jadi perawatannya sangat simpel. Selain kita buangi daun yang tua untuk tanaman daun bawang, juga menggemburkan tanahnya dan menambah medianya. Kalau media dunia tani ini tanpa menggunakan kohe, tanpa menggunakan sekam bakar teman-teman ya, karena tidak ada bahannya, itu adanya hanya tanah, tapi tanahnya sudah seperti ini ya, sudah hitam. Bisa dilihat ya, kelembapannya itu terjaga karena apa? Organisme yang ada di lahan perkarangan ini terjaga teman-teman, tidak ada residu kimia sama sekali. Oke, dari situ paham ya, sedikit saja. Oke, untuk video selanjutnya akan saya kasih tunjuk ya untuk tanaman jagung secara organik seperti apa ya. Simak saja video selanjutnya ya. Mungkin besok saya akan kasih tunjuk pada teman-teman video tentang tanaman jagung secara organik. Jadi tidak di perkarangan belakang rumah saja saya tanam, ada di lahan terbuka juga di 10 kali 5 meter teman-teman ya. Dan itu saya tanami jagung dan cabai. Nah, jagungnya itu sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman di video selanjutnya ya, awal tahap pengolahan tanahnya seperti apa secara organik itu ya. Jadi tidak membutuhkan katalis teman-teman ya. Biasanya untuk petani-petani kan membutuhkan katalis, tapi kalau saya tidak. Meskipun tanah gersang, tanah tidak bisa ditumbuhi apapun ya, kecuali rumput. Kalau rumput memang biasanya tumbuh di mana-mana teman-teman, karena di habitatnya dia pasti akan tumbuh ya. Nah, rumput itu kita bisa gunakan sebagai pupuk. Seperti di video saya sebelumnya, kalau pembuatan pupuk POC itu hanya menggunakan rumput yang ada di sekitar kebun, sekitar perkarangan kita, teman-teman. Oke, jadi untuk perawatan daun bawang kita kembali lagi. Kita gemburkan tanah, kita tambah media seperti ini, teman-teman. Itu akan menambah usia umur daun bawang. Tuh ya. Oke, bisa dilihat ya, tanahnya lembab. Oke, dan kembali lagi ke tanaman jagung ya yang ada di perkarangan ya, nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Jadi awalnya itu hanya menggunakan tanaman or-orok untuk pembedah tanah sebagai pengganti katalis ya teman-teman ya. Nah, dan umurnya jagung sudah memasuki umur 1 bulan lebih itu ya teman-teman. Oke, untuk tanaman sawi bisa dilihat ya, sangat kimoy-kimoy. Ini hanya menggunakan pupuk POC ya. Ini pupuknya sederhana teman-teman, ada di sekitar kita. Memang alam itu sudah menyediakan, tinggal kita kelola saja dan hasilnya seperti ini ya. Ini adalah laboratorium terbaik teman-teman ya, tanpa ada apa ya namanya ya, nyatanya di seperti ini teman-teman ya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan simak saja video saya selanjutnya. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai.